Ini sebelum kita lakukan pengembalian media di bawah tadi yang sudah dipotong, di sini dikasih alat pataan untuk bersihkan dulu. Biasanya kita gunting sahabat bonsai. Pada pagi hari ini di hadapan kita sudah ada asam jawa. Yang ini untuk perakarannya lama belum saya cek. Jadi untuk baru-baru ini yang saya program itu mengenai batangnya. Untuk batang sengaja saya buat tekuan seperti ini. Jadi nanti saya harapkan untuk bisa menghasilkan bahan bonsai dari asam jawa yang unik. Di sini pucukannya tetap saya biarkan untuk kemudian melanjutkan ke pembesaran pada batangnya. Jadi batang akan cepat besar kalau di pucuknya ini akan kita biarkan subur ya. Jadi di bawah ini akan mengikuti. Kemudian di sini akar dulu pernah saya program tetapi lama ini belum saya cek. Jadi ini kita akan mengeceknya nanti yang besar kita pecah untuk mengikuti keseimbangan yang masih kecil. Tentu pertama yang harus kita lakukan membuka tepiannya dulu. Ini saya memakai seng karena banyak seng yang nggak terpakai dari sisa-sisa talang air. Tanahnya ini padat, belum saya campur apa-apa. Dulu pernah memakai tanah campuran pupuk kandang, sini belum saya tambah lagi. Dari pangkalnya sudah kelihatan kalau di bawah ini mulai ngepen ya, lebih cenderung akarnya muter. Dan sangat kokoh sekali. Tanahnya sudah sangat terlalu padat ini. Biar perkembangannya lebih maksimal, ini harus dilakukan penambahan pupuk. Sekalian ini perbaikan akar. Ketika perkembangannya maksimal, maka bentuknya pun juga bisa maksimal. Ini udah sangat padat sekali ya teman. Kemarin-kemarin itu kalau disiram airnya itu nggak cepet ke dalam. Ini ada yang ini kecil kita biarkan karena nantinya kalau sudah dicabut ini hanya dipotong dari sini. Terus yang besar ini ya, tentu ini harus kita buat bentuk lagi atau kita buat cabang lagi supaya kedepannya itu bentuknya sesuai dengan akar yang lain, bisa seimbang bentuknya. Ini ya teman-teman, di sini karakternya akan kita buat lebar. Ini kan ke atas, agak atas, sedangkan ini menunjuk ke bawah. Jadi ini beberapa harus kita buat karakter yang bagus. Kegiatan ini memang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kita tata sampai atas ini, terus ini kita tarik nyamping untuk mengisi yang sebelah sini. Nantinya di sini akan tumbuh kambium yang baru. Kita bisa lihat salah satu yang sudah saya lakukan langsung ini ya, lihat di sini bahwa ini juga pernah saya lakukan. Dan kambiumnya, maaf kameranya bergerak, nih udah mulai bergerak semua itu ya, dan subur seperti itu ya. Nah ini sampai agak ke atas.
Nah, setelah ini di sebelahnya itu masih ada akar yang sama, begitu juga di sampingnya masih kurang menutup, jadi masih kurang seimbang. Ini masih kosong, baru kecil, tapi kayaknya ini harus perlu ditambah dari sini dengan membelah ini. Nanti kita hanya akan membelahnya aja, motong separuh. Jadi semua nggak harus dipotong semua, supaya tetap pertumbuhannya tetap bagus. Ini masih ada akar yang aktif, ini juga masih aktif. Kalau tadi dipotong karena sudah sangat besar sekali, sedangkan ini belum maksimal, jadi hanya kita lakukan potong separuh, belah, terus ini masih dikasih akar yang aktif. Jadi ini ya teman-teman, mungkin bisa membedakan. Jadi ini yang sudah sangat besar, ini dipotong nih, harapannya bisa tumbuh akar serabut nanti yang banyak. Jadi sekaligus nanti kalau kita ambil dari akar serabut ini sudah bisa. Terus kenapa ini yang satunya ini tidak boleh ini dipotong, karena di sini masih kecil. Terus ini masih ada bawaan akar yang aktif, ini hanya dibelah. Ini masih aktif lagi supaya kelanjutan perkembangan akarnya masih tetap ada. Di sini dia nanti biasanya akan membentuk serabut. Sedangkan yang masih ini saya biarkan dulu. Ini pernah saya potong ini ya, besar ini ya, serabutnya sudah mulai ada ini seperti ini. Serabut akhirnya jadi akar ya. Langsung kita tutup kembali. Ini sebelum kita lakukan pengembalian media di bawah tadi yang sudah dipotong, di bawah sini dikasih alat tataan yang bersifat dingin. Biasanya saya gunakan genteng, jadi dari situ sudah banyak mengandung unsur haranya. Setelah ini kita lakukan penambahan media. Media yang saya gunakan untuk asam jawa itu pasir sedikit, pasir ya, pasir sedikit tanah. Kalau perlu tidak perlu dikasih tanah, pasir sama campuran pupuk kandang. Terus tadi yang kena pahatan ini harus ditimbun benar-benar terurup, tertutup sama medianya. Untuk tepiannya ini sedikit lebar dari yang tadi, supaya pergerakan akarnya lebih melebar. Cukup ini aja dulu teman-teman. Kalau habis itu kita siram, terus kita biarkan untuk di ujungnya ini. Di ujungnya ini tetap kita biarkan, jangan sampai kita potong atau dikurangi. Yang penting tidak mengganggu. Ini gerakannya ini seperti ini ya. Ujungnya ini saya biarkan. Maka video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Selamat mencoba.